kita lihat pergerakan indeks harga saham gabungan ya, meskipun sebetulnya bergerak menguat setelah kemarin tampak terkoreksi cukup dalam lebih dari 1%. Tadi pagi juga sempat dibuka di zona merah begitu, tapi rupanya ada pembalikan arah. Tapi ketika kita melihat perdagangan hari ini ya, mungkin kita compare dengan perdagangan di sepanjang pekan lalu. Ini tampaknya masih kurang nih sentimen-sentimen yang membuat indeks harga saham gabungan kita membuat lebih bergairah begitu ya. Tasya sendiri melihatnya seperti apa? Apa yang menjadi perhatian utama para pelaku pasar dan sebetulnya mood pasar kita tuh hari ini seperti apa, Tasya? Oke, sebenarnya kalau kita melihat dari sisi sentimen bisa dibilang tidak terlalu bagus juga ya, karena kemarin kita mendapat sentimen tentang deflasi yang 4 bulan beruntun, kemudian juga PMI manufaktur kita masih terkontraksi. Dan kalau kita lebih dalam mencermati dalam konstituen IHSG yang mendongkrak ya, ternyata ini mayoritas didukung oleh saham brand, karena saham brand hari ini naik cukup signifikan 7%-an dan itu mendongkrak indeks poin 29. Jadi kalau IHSG kita naik sekitar 56 poin hari ini, 29-nya itu dari brand begitu, cukup signifikan. Setengahnya lebih bahkan ya, lebih dari setengahnya. Tapi Iya. apa yang menjadi perhatian utama begitu untuk sentimen dari saham brand sendiri begitu? Appetite para pelaku pasar akhirnya tertuju kepada satu saham. Apa yang menjadi alasan utamanya, Tasya? Baik, kalau saya melihat memang beberapa waktu ini saham grup yang terafiliasi dengan Prajogo Pangestu memang cukup menguat signifikan ya, seperti brand yang saat ini tembus 11.000 dan ternyata kembali lagi menjadi nomor 1 di market cap ya, mengalahkan BBCA hari ini. Dan kalau kita bandingkan dengan yang lain seperti BRPT, TPIA ini juga sama. Pergerakannya cukup signifikan. Jadi dalam beberapa hari ini yang membuat IHSG kita all time high ya, dalam beberapa waktu lalu sempat ke 7.700, itu juga salah satunya didorong oleh saham grup PP. Jadi aliran asing yang masuk masih deras juga turut mendongkraknya. Oke, kalau kita lihat mungkin secara teknikal begitu untuk saham-saham dari tadi yang terafiliasi dengan Prajogo Pangestu begitu, kita lihat di sini tadi seperti yang brand menguat hampir 10% pada perdagangan hari ini, dan bahkan sebetulnya kalau kita lihat begitu untuk chartnya sendiri ini hampir kembali menyentuh titik resistennya ya, level all time high-nya. Ada beberapa saham juga kurang lebih chartnya ketika saya lihat sekilas begitu mirip-mirip nih, Tasya. Tapi ketika kita balik lagi mungkin kita tinjau juga dari sisi fundamentalnya, dari sisi kinerjanya begitu, untuk kekuatan dari emiten ini bisa kembali menembus level ataupun juga harga tertingginya seperti apa? Saya kira kalau harga sudah mulai mendekati resisten, tentu kalau kita sebagai investor maupun trader, kita malah patut mewaspadai ya, karena sudah rawan profit taking begitu. Dan mungkin kalau dari segi sentimen, karena ini September ya, selepas kemarin di awal pekan itu kan ada rebalancing MSCI dan sudah effective date. Kemudian di tengah pekan ini akan ada rebalancing dari FTSE ya. Jadi saya lihat mungkin brand ini juga salah satu mungkin yang masuk begitu ya. Dan memang sepertinya kalau kita melihat appetite dari pasar juga masih cukup ramai di situ. Tapi ya perlu kita waspadai juga, dari tadi teknikalnya sudah mencapai resisten gitu. Oke, nah ketika kita compare mungkin dengan peers-nya ya, saham-saham yang bergerak di sektor energi, utamanya juga kaitan dengan energi hijau, begitu seperti apa performanya begitu ketika kita compare ya tentunya dengan brand yang cukup kuat pada perdagangan hari ini. Baik, sebenarnya kalau kita berbicara soal energi hijau di Indonesia tidak banyak players ya, apalagi untuk yang bekerja di geothermal kan hanya PGEO kemudian brand ini, dan kalau kita bandingkan dengan PGEO sepertinya belum seatraktif dari brand sendiri, karena memang size-nya besar brand dan asing juga lebih masuk banyak kepada brand. Tapi sekali lagi kalau kita sedang melihat IHSG kita yang ada di resisten dan faktor pendongkraknya ini adalah segelintir emiten saja, maka IHSG kita ini cenderung fragile gitu ya, rentan gitu. Jadi jika nanti si brand ini mulai terkoreksi, maka IHSG kita juga akan rawan terkoreksi. Oke, which is kemarin juga sebetulnya kita lihat IHSG kita juga sudah mulai terkoreksi ya, sudah mulai ada aksi mungkin sedikit profit taking dari para pelaku pasar karena kenaikannya juga sudah cukup signifikan ya dalam 1 bulan terakhir. Nah, dari appetite para pelaku pasar untuk mungkin akan mulai kembali melakukan aksi profit taking di sisa pekan ini seperti apa, Tasya? Saya lihat kita masuk ke mode wait and see ya, karena di akhir pekan itu kita akan menerima sejumlah data terkait pasar tenaga kerja dari Amerika, dan itu sangat kita cermati sekali mengingat di tengah pekan itu akan ada pertemuan The Fed, dan itu sangat kita nanti kenapa, karena ada potensi penurunan suku bunga ya. Dan untuk
The Fed bisa menurunkan suku bunga mereka, maka kita harus menerima sejumlah data yang lebih firm gitu ya, dari inflasi yang diharapkan ya bergerak ke 2%, targetnya The Fed segitu, kemudian juga pasar tenaga kerja yang diharapkan semakin mendingin gitu ya, walaupun mendinginnya ini tetap di level yang ideal begitu, karena pernah waktu awal Agustus ya kita mengalami Black Monday itu kan karena pasar tenaga kerja yang mengecewakan. Jadi yang diharapkan ini sesuai dengan ekspektasi begitu. Oke, berbicara berkaitan dengan inflasi di Amerika Serikat dan kaitannya kepada The Fed, di dalam negeri juga sebetulnya ini menjadi perhatian ya, seperti apa deflasi sudah terjadi selama 4 bulan beruntun dan memang ada kekhawatiran bahwa pelemahan daya beli masyarakat ini juga tengah terjadi. Nah, seperti apa pengaruhnya kepada emiten di bursa saham kita begitu berkaitan dengan sentimen ini? Baik, berbicara soal deflasi dulu ya. Jadi deflasi ini memang kita alami sudah 4 bulan beruntun ya di Indonesia, kemudian ini diikuti dengan kondisi manufaktur kita yang masih terkontraksi. Dan jika kita melihat dari kondisi saat ini sebenarnya sudah mencerminkan bahwa pelaku industri itu sudah terasa dengan era suku bunga tinggi. Jadi ya diharapkan memang pelonggaran dari kebijakan moneter dengan menurunkan suku bunga itu sudah diharuskan ya, supaya pelaku industri ini bisa mendapatkan pacuan dari likuiditas mereka. Dan kira-kira sektor mana yang berpotensi, mungkin kita melihat peluang ya dari nanti pemangkasan suku bunga yang ada. Saya melihat yang pastinya akan mendapatkan keringanan dari beban bunga mereka, seperti di sektor telco, kemudian juga di sektor properti yang nantinya mendapatkan gairah dari minat kredit, dan tentunya sektor perbankan karena mereka akan mendapatkan keringanan dari beban bunga yang mereka keluarkan, apalagi untuk di KBMI 1 dan 2.